Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun Menteng yang akan menuju ke arah Mampang terpantau cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi dikarenakan memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga merupakan kawasan perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan berkonsentrasi serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju yang normal. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terlihat dari CCTV kami terpantau dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau untuk berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya masih relatif lebih lancar. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga kita pantau di Simpang Jomin Cikampek. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar di mana arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek lancar, sedangkan dari arah Jakarta maupun Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon juga masih kondusif lancar. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati dikarenakan aktivitas dari masyarakat dan juga angkutan umum yang sering atau berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini masih terpantau kondusif lancar dari arah Bandung yang akan menuju ke Sumedang maupun dari arah sebaliknya dari kedua arahnya terpantau kondusif lancar. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berhati-hati ketika berkendara. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan pelepasan jabatan atau perpisahan Pangdam 3 Siliwangi, Mejen TNI Dadang Arif Abdurrahman. Acara ini digelar sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan sinergi yang telah terjadi antara TNI dan Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat. Mejen TNI Dadang Arif Abdurrahman dimutasi ke jabatan baru sebagai perwira tinggi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Mutasi ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi dalam rangka penyegaran organisasi di lingkungan TNI. Dalam kesempatan ini, Polda Jabar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerjasama yang telah dibangun selama menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Mejen TNI Dadang Arif Abdurrahman atas kontribusinya dalam menjaga sinergitas TNI Polri, serta komitmennya dalam mendukung berbagai program keamanan di Jawa Barat. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menandai hubungan erat antara kedua institusi. Di informasi lainnya, pemirsa, Polda Sumatera Barat resmi menghadirkan pasar murah melalui program bertajuk Gerakan Pangan Murah untuk memudahkan warga mendapatkan kebutuhan pokok pada Kamis 14 Agustus 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sumatera Barat, Brigadir Breta Suci Stefani untuk Anda. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Polri untuk Masyarakat yang dilaksanakan di Makobrimob Polda Sumatera Barat. Gerakan Pangan Murah Polda Sumatera Barat hadirkan sembako murah untuk masyarakat.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta MSI CSFH menghadiri kegiatan kick-off launching Gerakan Pangan Murah yang digelar secara Zoom meeting pada Kamis 14 Agustus 2025 di Makobrimob Polda Sumatera Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Barat, pejabat utama Polda Sumatera Barat, Forkopimda Sumatera Barat, perwakilan Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Barat, serta masyarakat Kota Padang. Pelaksanaan GPM ini merupakan rangkaian kegiatan Polri dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Usai pelaksanaan kick-off, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian pangan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang telah hadir. Paket pangan murah yang dibagikan berisi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula yang dijual dengan harga terjangkau untuk membantu meringankan beban warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gerakan pasar murah ini adalah dalam rangka untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan. Jadi tidak ada lagi beredar beras dengan harga di luar harga eceran tertinggi. Sumatera Barat masuk zona 2, jadi harga tertinggi beras itu 13.100 untuk medium. Itu yang pertama. Ini adalah salah satu program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, melalui Astacitanya untuk menekan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat khusus yang berpenghasilan rendah ya tidak lagi mendapatkan atau tidak ada lagi harga-harga yang di luar sana itu yang tidak terjangkau. Jadi Polri hadir untuk masyarakat, salah satunya ini adalah bentuk real bagaimana Polri mendekat masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati ya dengan harga pangan murah ini ya. Salah satunya tadi ada beras ya, harga beras tadi untuk Sumatera Barat zona 2 tidak boleh 13.100, maksimal 13.100, tapi kita jual tadi 12.500 atau 60.000 per 12.000 sih kurang juga hanya 60.000 per 5 kilo ya, sangat murah sekali. Kemudian gula juga demikian, minyak juga demikian ya, sehingga yang kita hadirkan di sini itu bisa sangat membantu untuk masyarakat. Kapolda Sumatera Barat juga menegaskan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Sumatera Barat dan menjaga ketersediaan pangan. Alhamdulillah ada gerakan pangan ini. Dengan ada gerakan ini uang ibu lebih hemat 30.000. Biasanya ibu membeli 152 sekarang dapat 120. Hemat ibu 30. Terima kasih Polda Sumatera. Terima kasih. Dari Makobrimob Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Dan pemirsa, dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat, Polres Sanggau menggelar launching Gerakan Pangan Murah Polri secara virtual pada Kamis 14 Agustus 2025 di halaman Mapolres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara virtual. Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, sehingga memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan dalam memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga miring, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, sembako, gas LPG, hingga produk UMKM lokal. Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tercatat selama pelaksanaan GPM terjual beras sebanyak 3.000 kg, minyak goreng 300 kg, dan gula pasir kristal 420 kg. Kegiatan yang terprogram dari Polda, jadi seluruh Polres melaksanakan pasar murah yang dijual untuk sembako yang diperuntukkan untuk warga di wilayah Sanggau. Jadi ini ada pasar murah, tentunya harganya itu lebih murah daripada harga di pasar maupun di swalayan untuk memudahkan kita berkomunikasi sama masyarakat, mendekatkan diri untuk supaya kita ada identitas
dari pengusaha. Di informasi berikutnya pemirsa, bimbingan teknis kesiapan ASN Polri dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan dan penyusunan aksi perubahan serta e-kinerja tahun 2025 resmi ditutup. Penutupan kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat 15 Agustus 2025. Penutupan BIMTEK ini dipimpin langsung oleh Kabakrimdik PNS Rodal Pers SSDM Polri, Kombes Pol Danu Agus Purnomo, yang didampingi oleh para Kasubag di lingkungan SSDM Polri. Kegiatan yang telah berlangsung selama 5 hari dari tanggal 11 hingga 15 Agustus 2025 diikuti oleh 198 ASN Polri dari Satker Mabes Polri dan Polda Jajaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring maupun daring. Ada 2 fokus utama BIMTEK ini, yaitu pembekalan dalam menghadapi Dikbang dan penggunaan aplikasi e-kinerja untuk penyusunan SKP sesuai regulasi terbaru. BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya SSDM Polri untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi Dikbang, penyusunan aksi perubahan dan optimalisasi aplikasi e-kinerja. Dalam sambutannya, Kombes Pol Danu Agus Purnomo menyampaikan harapan agar nilai-nilai berakhlak seperti integritas, kompetensi, hingga kolaborasi dan pelayanan terbaik menjadi landasan ASN Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap sekali lagi agar seluruh rekan-rekan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara Zoom, agar terus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya, dan yakinlah masa depan akan semakin baik. Mewakili Bapak Karodal Pers SSDM Polri, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan pada hari ini, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, pukul 09.19, kegiatan BIMTEK bagi ASN pada tahun 2025 saya nyatakan selesai dan ditutup. Kombes Pol Danu Agus Purnomo juga menyebutkan bahwa BIMTEK ini merupakan agenda rutin dalam rangka pengembangan kompetensi ASN, serta bagian dari dukungan terhadap upaya reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Dapat kami sampaikan di sini bahwa ASN Polri memiliki peran yang strategis, sehingga harus dipandang setara dengan anggota Polri, khususnya dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan karir. Kemudian kembali bahwa nilai inti dari berakhlak ini adalah sebagai pedoman perilaku, mulai dari pelayanan terbaik, kemudian integritas, kompetensi, hingga kolaborasi. Sehingga kuncinya bahwa rekan-rekan ini bisa mengenali bakat yang rekan-rekan miliki dari inner atau dari dalam. Kemudian juga rekan-rekan dapat menjaga motivasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta aktif mencari kesempatan belajar. Karena tentunya tanpa dorongan dari diri sendiri, semua sistem pembelajaran yang sudah diberikan dengan berbagai metode ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga kami berharap bahwa dorongan dari dalam inilah yang akan menjadi trigger bagi rekan-rekan untuk merubah atau lebih baik ke depannya. Melalui BIMTEK ini, SSDM Polri berharap seluruh ASN yang terlibat mampu menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan tugas ke depan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan institusi. Dari Jakarta, Aisyah Bahar Rizky Firmansyah, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.